Saudara-saudari, kita belajar Anggutara Nikaya. Nikaya artinya kelompok ya. Yang baru datang hari ini boleh dicatat ya. Nikaya artinya kelompok. Bahasa Sanskertanya apa? Agama ya. Agama bahasa Sanskerta artinya kelompok. Jadi bahasa Indonesia kemungkinan sangat besar menyerap kata agama dari bahasa Sanskerta yang artinya kelompok ya. Karena sepertinya kata agama yang kita pakai sebagai agama hari ini, ngerti maksudnya ya, jangan bingung ya. Agama, pakai Inggris lah sedikit-sedikit. Agama bahasa Inggrisnya apa kalau bahasa Indonesia? Religion. Kalau agama bahasa Sanskrit, bahasa Inggrisnya apa? Group. Setuju? Ya, setuju ya? Nah ini ulang sekali lagi ya. Ini udah capek kerja ini semua ya. Agama, bahasa Indonesianya agama, bahasa Inggrisnya religion. Bahasa Sanskerta agama, bahasa Inggrisnya group. Lalu pertanyaannya, religion bahasa Sanskertanya apa? Betul ya? Nah, mengerti ya? Nah, coba pikir sampai kelas kita selesai. Gampang ya, jadi bahan saya habis ya. Religion bahasa Sanskertanya pasti pernah dengar tapi nggak kepikiran ya. Bukan dithi pandangan ya, hampir ya, hampir. Sasana. Pernah dengar nggak Buddha Sasana? Ah itu ya, Buddha Sasana is a Buddhist religion. Ya. Jadi saudara-saudari, penyerapan bahasa Sanskerta, bahasa Pali ke Indonesia itu sungguh sangat menarik loh. Ya. Tak tambahin lagi ya. Gila, bahasa Indonesianya gila, bahasa Inggrisnya crazy ya. Bahasa Balinya apa? Apa? Budu. Hah? Buduh. Buduh ya, ndak boleh dipakai ya. Nanti marah orang. Baik. Bahasa Indonesia gila, bahasa Inggrisnya crazy. Bahasa Pali gila, bahasa Inggrisnya betul, ill, sick, sakit. Yes. Ya, jadi kata gila dalam bahasa Pali itu sebenarnya sakit secara umum dulunya. Lalu kita melihat ada orang yang sakit jiwa. Kalau kita bilang dia sakit, ya kita juga pakai kata sakit jiwa. Betul ya? Ada sakit di depannya. Sakit ini bahasa Palinya gila. Jadi zaman dulu orang menyebut dia sakit pakai bahasa Pali supaya lembut. Nah, ngerti maksudnya ya? Kalau dipakaikan bahasa Indonesia, ndak tahu, ndak punya mungkin ya buduh misalkan itu kasar gitu ya. Dia buduh gitu kasar. Ya akhirnya dia sakit. Belum masih kasar. Pakai Pali. Biar lembut. Ya dia gila. Gila itu sakit secara umum. Baik saudara-saudari. Anggutara itu dari dua kata. Angga tambah utara. Ya, angga tambah utara. Ya. Angga itu artinya angka. Utara artinya atas, ya. Jadi angka utara artinya angkanya meningkat. Ya, oleh karena itu kitab suci Anggutara Nikaya ini sangat unik ya. Bulir-bulirnya disusun dari 1 sampai 11. Apa maksudnya 1 sampai 11? Kitab suci ini disusun seperti kamus. Ajaran Sang Buddha itu ada yang 1 poin, ada yang 3 poin, ada yang 4 poin. Nah, kalau kita mau cari yang 4 poin, langsung bagian 4 poin. Dia sudah seperti kamus.
Yang ajaran yang 4 poin apa? 4 kebenaran mulia ya. Yang 3 poin contohnya apa? Ratna, Tiratana, betul ya? Apalagi 3 poin. Tilak kana, anicca dukkha anatta ya. Yang 2 poin apa? Nama, rupa. Ya, jadi ada ya yang 10 poin ada, yang 11 poin ada. Yang 11 poin apa Bante? 11 manfaat meta. Jadi kalau kita sudah tahu Pancakanda, oh buka Anguttara Nikaya. Bagian panca ya. Jadi itu menariknya. Setiap ajaran Dharma itu ada semua 1 sampai 11. Ya, yang 6 apa Bante? 6 indria dan sebagainya. Baik saudara-saudari, Anguttara Nikaya ya buku kelompok yang disusun berdasarkan angka yang meningkat. 8.54 Digajanu. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di antara penduduk Kolia di dekat pemukiman Kolia bernama Kakarapata. Di sana pemuda Kolia di Gajanu mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau. Baik, di garis bawahi Bapak Ibu Saudara, bersujud kepada beliau ya, garis bawahi. Kenapa ini harus digarisbawahi? Karena nanti kalau saudara-saudari baca suta yang lain ya, dari banyaknya suta, tidak setiap orang datang ke Sang Buddha itu bersujud. Jadi ada yang datang ke Sang Buddha, kalau dia masih respect Sang Buddha, tapi dia bukan Buddhis ya, mungkin dia hanya Anjali. Ya, ada yang respect tapi tidak sampai Anjali, berarti tidak respect banget. Datang hanya menyapa. Selamat pagi, selamat siang, begitu. Ya. Dan ada yang paling tidak respect, dia datang langsung duduk aja. Nggak ngomong apa-apa. Ya. Kalau para dewa itu tidak duduk. Para dewa selalu berdiri. Ya, sama. Para dewa kalau respect, mereka pradaksina. Ya. Mereka menyapa. Kalau yang tidak respect, ya datang aja. Ya, datang aja. Nggak ada penghormatan apa-apa. Ya, jadi saudara-saudari, di Gajanu ini respect dengan Sang Buddha, pemuda ya. Ya, pemuda Kolia. Bante, kami adalah para umat awam yang menikmati kenikmatan-kenikmatan indria. Silakan digarisbawahi, menikmati kenikmatan-kenikmatan indria. Menetap di rumah yang penuh anak-anak. Kami menggunakan kayu cendana dari kasih. Kami memakai kalung bunga, wewangian dan salap. Kami menerima emas dan perak. Sudilah Sang Bagawa mengajarkan dhamma kepada kami dalam suatu cara yang dapat mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan kami dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Jadi ini Kolia ini, pemuda di Gajanu ini pinter sekali. Dia bertanya satu pertanyaan, tapi pertanyaan ini sangat lengkap. Yang pertama, dia memberitahu Sang Buddha kalau dia bukan pertapa. Ingat ya, dia bukan pertapa. Buktinya apa? Dia menikmati kenikmatan-kenikmatan indria. Ya. Nah, jadi dia kan nanya ke Sang Buddha, apa resep kebahagiaan dan kesejahteraan? Betul ya? Kesejahteraan itu apa ya? Rezeki, hoki, pengen kaya, betul? Sampai hari ini klasik umat Buddha semua juga pengen kaya raya. Buktinya kalau talk show dibuat judulnya Paticca Samuppada, yang datang sepertiga ya. Coba kalau judul talk show-nya hoki berkah, rame ya, hotel full semua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini orang pinter. Dia nanya Sang Buddha, simpelnya, Sang Buddha ajarin dong, saya mau kaya. Gitu ya. Dan juga bahagia. Lalu dia pinter juga, dia tambahin lagi dunia dan akhirat. Pinter dia. Wah, lengkap ini. Nah, coba Anda cek ini ya, belakang ini. Kepada kami dalam suatu cara yang dapat mengarah pada kesejahteraan, mau kaya, betul? Dan kebahagiaan kami dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Bahasa Indonesia yang kita familiar itu dunia akhirat ya, walaupun di agama Buddha jarang pakai istilah ini. Tapi saya pakai biar Anda teng gitu ya. Jadi mau kaya, mau happy dunia dan
akhirat. Pinter dia nanyanya ya. Ya, lalu kita lanjut lagi. Dia ngasih tahu Sang Buddha kalau dia hanya keluarga umum punya anak-anak ya. Bukan pertapa, tidak menjalankan atasila. Jadi dia ngasih tahu kami pakai wewangian. Kami bukan pabajita, bukan seorang samanera atasilani ataupun biku-bikuni. Kenapa? Menerima emas dan perak. Jadi saudara-saudari, kenapa dia harus tanya sebegitu lengkap? Saya pikir pinter juga. Kalau dia tidak memberi lengkap seperti ini, pasti Sang Buddha akan mengatakan, tinggalkanlah semua kemelekatan. Nah, begitu ya? Ya, bermeditasilah, kan begitu. Nah, jadi dia sudah pagerin dulu. Jadi Sang Buddha mau jawab apa ini? Jangan jawab meditasi, saya mau cari duit gitu ya. Baik, kita lihat Sang Buddha menjawab apa. Jadi adik-adik ya, pemuda-pemudi di sini harus sangat fokus karena ini lembar pertama ini untuk Anda-Anda. Ya, yang sudah berumur tetap dipelajari untuk diri sendiri dan nanti untuk anak yang sudah jadi kakek nenek nanti untuk cucu. Ada bagi apa? Ada bagi apa aja? Nah, nama orang ini dua, jadi unik ya. Dia kadang dipanggil Diga Janu, kadang dia dipanggil Bagya Paja. Oleh karena itu, Suta ini punya dua nama Bapak Ibu Saudara, Diga Janu Suta atau Bagya Paja Suta. Empat hal ini mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan seorang anggota keluarga dalam kehidupan ini. Apakah empat ini baik, saya stop dulu. Sekarang Anda yang jadi gurunya. Anda semua jadi guru dulu ya. Nah, Anda coba bayangkan diri Anda seorang guru. Lalu datang murid ini bertanya, saya mau kaya, saya mau bahagia. Coba, dua aja, nggak usah banyak. Apa tips dari Anda secara dhamma? Ini tebak-tebak berhadiah. Jangan lihat kertasnya dulu ya. Tebak-tebak berhadiah. Punya ide apa coba? Rajin kerja. Siapa lagi? Berdana. Ini yang saya tunggu. Dapat satu ya. Ada lagi yang saya tunggu. Coba apa? Apa? Manggala Sutta boleh itu 38 ya. Itu jawab satu dapat 38 ya. 38 berkah ya Manggala Sutta. Ada lagi? Sila boleh. Ada lagi? Meditasi boleh. Apa? Tanya boleh. Satu loh yang bagus tapi belum ada yang jawab. Ini misteri nih. Berdana saya udah dapet ya. Satu lagi yang paling laris. Apa? Berhemat. Iya, iya, iya. Hemat pangkal kaya, Pak ya. Betul, betul. Ya. Berdoa laris enggak? Orang pengen kaya berdoa loh. Kemana-mana loh berdoanya. Ya. Dari ke Tuhan masing-masing, ke dewata, ke gunung, ke kuburan. Ini betul loh. Ya, saya dari kota Medan ada kuburan yang laris setiap Kamis itu berjejer. Dari motor sampai Pajero, mungkin Alphard kadang juga ada. Ya, kan sudah kaya Bante, kurang ya. Ya, ada slogannya itu, money is never enough ya. Duit itu tidak pernah kenal cukup ya. Saudara-saudari, sebenarnya saya pengen buat kuis tidak berhadiah lagi. Tapi terlalu kasar. Jadi kita masuk pelajaran dulu ya, supaya lebih lembut. Apa maksudnya Bante? Tidak bisa diutarakan ya. Oleh karena itu satu deh tak kasih ya. Tadi ada yang jawab apa biar tidak terlalu kasar ya. Ada yang jawab berhemat. Coba. Apakah semua orang yang sudah berhemat pasti kaya? Tidak, berarti kan kurang relevan ya. Walaupun berhemat itu penting untuk mencapai kekayaan. Nah, berarti gugur ini ya. Yang agak keras sedikit lah. Berdana.
Apakah semua orang yang sudah berdana langsung menjadi kaya? Nah, Anda yang jawab ya, bukan saya ya. Berarti uniknya gugur ini ya. Tapi itu jawaban yang paling populer loh, betul enggak? Pak, Bu, gimana ya cara jadi kaya berdana? Besok dia jual rumahnya, Bapak Ibu. Iya. Taruh di kotak dana semua uangnya. Nanti bendahara pas buka kotak terkejut. Ada uang segepok gitu ya. Ku persembahkan rumahku begitu. Kapan saya kaya? Tanda tanya. Nah, gawat kita ya. Saya jadi bikunya juga bisa ditodong. Bante, saya sudah berdana. Saya jual rumah saya, Bante. Kenapa rezeki belum datang? Gawat ini saya. Ya, gawat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat Sang Buddha menjawab apa. 1 sampai 4. Menarik sekali ya. Ini belum selesai pelajarannya. Harus ikut sampai habis. Kenapa? Karena ini ada rekaman. Nanti orang cuma dengar sampai yang bagian ini. Kata Bante Abijato, berdana itu tidak bisa kaya. Mampus saya. Bahaya loh zaman sekarang mengajar ya. Bisa dipotong TikTok. Tapi mari kita lihat Sang Buddha menjawab apa. Nomor 1. Jadi Anda nanti nungguin dua ini ya. Berdana dan nungguin ya, masuk poin yang mana. 1. Ini mau kaya ini ya. Orang mau kaya. 1. Dan apakah kesempurnaan. Nah ini saya naik ke atasnya dulu. Apakah 4 ini kesempurnaan dalam inisiatif. Kesempurnaan dalam perlindungan. Pertemanan yang baik. Kehidupan yang seimbang. Ini hemat ini. Jadi benar ini Bapak ini tadi ya. Ini masuk ini Pak. Hidup seimbang ya. Kita hafal sebentar ya. Sama-sama satu ruangan hafal ya 40 detik ya. Kesempurnaan inisiatif. Kesempurnaan perlindungan. Pertemanan yang baik. Hidup yang seimbang ya. Jadi pertemanan yang baik gampang dihafal. Pertemanan yang baik, hidup seimbang. Pertemanan baik, hidup seimbang. Saya sangat suka menghafal Bapak Ibu. Teknik saya dari yang gampang dulu. Ya, pertemanan yang baik, hidup seimbang. Pertemanan yang baik, hidup seimbang. Nah, 2 yang di atas, sempurna dalam inisiatif, lalu sempurna perlindungan. Walaupun sekarang nggak ngerti ya, nanti kita masuk ke definisinya. Sempurna inisiatif, sempurna perlindungan. Teman yang baik hidup seimbang. Sudah hafal ya. Kita masuk nomor 1. Apakah kesempurnaan dalam inisiatif? Di sini cara apapun yang dengannya seorang anggota keluarga mencari penghidupannya. Apakah dengan bertani, berdagang, beternak, keterampilan memanah, pelayanan pemerintah atau keterampilan-keterampilan lainnya. Silakan pakai pen, mulai garis bawahi ia terampil dan rajin. Ia memiliki garis bawahi penilaian yang baik. Atasnya agar dapat melaksanakan dan mengaturnya dengan benar. Garis bawahi mengaturnya dengan benar. Ini disebut kesempurnaan dalam inisiatif. Jadi paragraf pertama Bapak Ibu Saudara ada 4 poin. Silakan tulis di sampingnya kalau Anda pengen ya. Terampil. Saya bikin bulat-bulat gini 4 ya. Terampil, rajin, penilaian yang baik, mengaturnya dengan benar. Ya, mengatur dengan benar. Lihat Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha itu sangat realistis ya. Nomor 1 beliau kita masih belum menemukan berdana dan berdoa. Kita coba 4 ini hebat ini. 4 ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya ganti pakai Inggris, dia jadi keren sekali. Ya, terampil itu apa? Skillful, skill. Ya, skill. Rajin itu sebenarnya diligence ya, tapi lebih populer biar kita bikin yang keren, yaitu hard work. Kerja keras ya. Nah yang ketiga ini sangat luar biasa. Nanti saya jelaskan betapa luar biasanya nasihat Sang Buddha. Yang ketiga ini bahasa Inggrisnya good judgment ya. Ya. Yang merasa tidak penting skip aja, pakai bahasa Indonesia aja. Ya, tapi yang merasa
Kenapa saya harus pakai bahasa Inggrisnya? Karena ini sebenarnya sudah populer. Hanya orang mengajarnya pakai bahasa Inggris. Yang keempat adalah, siapa bisa menebak yang keempat apa? Manajemen, betul ya. Yang jawab itu pinter ya. Manajemen. Kenapa? Karena manage itu bahasa Inggrisnya artinya mengatur. Bahkan seseorang kuliah itu sampai S1, S2 manajemen ya. Manajemen itu ya pengaturan. Dan sampai hari ini pekerjaan yang keren salah satunya manajer. Ya, kalau sudah manajer dianggap sudah sukses dalam kehidupan. Saudara-saudari, coba kalau orang mengatakan hidupnya sulit, dia hanya kepengen makan. Makan aja dia pengen ya. Nggak ada makan dia sekarang. Pertanyaan saya, rajin aja. Walaupun nggak pinter, bisa dapat makan? Nah itu, terjawab ya. Luar biasa ya nasihat Sang Buddha ya. Ya, tapi kalau berdoa bisa keluar nasi padang? Nggak bisa. Rajin aja ini, kita nggak usah ke bulir yang lain, rajin aja. Ya, nggak percaya, nggak punya skill dia, sekolah nggak ada, ya nggak bisa baca, tulis juga nggak bisa. Pengen makan, lapar, jalan di Denpasar ini. Cari rumah bagus yang punya taman luas. Pak, saya lapar, Pak. Boleh ndak tak sapu tamannya, Pak? Saya minta nasi aja, Pak. Pasti ada yang kasih. Jamin saya. Satu Denpasar ini dia jalan. Betul ya? Karena orang sudah tergugah dia nggak minta duit loh. Betul ya? Minta nasi aja dia. Datang itu ke rumah makan nasi Padang. Coba cari bosnya. Bu, saya lapar, boleh enggak saya cuci piring? Minta nasi aja, pasti dikasih. Pasti dikasih. Rajin aja, dapat makan sudah. Apalagi skill. Betul ya? Skill ini sangat luar biasa loh. Luar biasanya saya pikir-pikir, kok Sang Buddha enggak taruh attitude ya? Betul enggak? Tak buktikan. Ada orang, skillnya luar biasa, attitude-nya enggak ada. Hidup juga dia. Ya, misalkan dia pembuat jas yang paling bagus. Pokoknya kalau dia yang bikin itu pas bener. Pas bener, nggak bisa koyak. Kenapa nggak bisa koyak? Dia pinter. Bagian-bagian yang bisa stretch itu benangnya dia ganti benang yang agak rubbery. Apa rubbery? Ada ngaret-ngaretnya. Pokoknya dia skillful lah. Ya, dia tahu benang merek ini benang bagus itu dia taruh di tempat-tempat yang bagus. Lalu dia tahu ya jarak-jarak kain itu biar nyaman dipakai. Penjahit yang lain juga bisa kalau cuma ngukur-ngukur badan jadinya pas. Tapi enggak tahu kenapa. Kalau jas dia itu waduh nyamannya luar biasa. Dia juga enggak mau ngasih tahu rahasianya. Tapi orangnya itu galak, ngomong susah. Itu. Ya, dia lagi kerja Anda datang nungguin. Pak, bikin jas, Pak. Dia diem. Pak, bikin jas. Tunggu. Nggak lihat orang lagi kerja. Attitude-nya nol, Bapak Ibu Saudara. Attitude-nya nol. Anda nungguin enggak? Nah, ini buktinya ada yang nunggu. Ada yang pulang juga ya. Tapi dari yang 10 mungkin marahnya 5. Dia masih hidup. Ya, dia jago, orang mau ndak mau nunggu, ya. Lalu ditungguin. Lalu kita pas mau bikin baju dimarah-marahin lagi, ya. Ndak tahu ini pesanan banyak bulan 12 kamu datang. Ini bulan 12 banyak pesanan diomel-omeli. Sabar ya, apa boleh buat ya. Baju dia nggak ada lawan. Itu biar kalau di dekat daerah saya tahu ndak siapa? Dulu ya waktu saya remaja. Bengkel motor. Ya, nggak tahu kalau di Denpasar ya. Bengkel motor kalau pinter, apanya montir ya sebutannya ya. Ya, montirnya pinter, nggak mahal dan nggak suka nyolong. Karena ada montir yang pokoknya kalau di otak-atik nggak tahu. Jadi langganan setiap 2 bulan rusak, setiap 2 bulan rusak. Betul ya? Tapi ada dekat rumah saya dia paling jujur. Pokoknya kalau udah bagus ya udah nggak rusak lagi dan nggak terlalu mahal. Tapi bisa galak. Mau ndak mau saya nunggu Bapak Ibu Saudara, ya, dimarahin pun rela saya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti attitude nggak baik ya. Tapi kalau hanya boleh milih satu, attitude atau skill, pilihnya skill. Tapi rezeki bisa terkuras karena dari 10 pulang 5, betul ya? Harus ada dua-duanya.
Ini pakai logika ya, karena kalau ceramah umum begini ada yang salah tangkap nanti. Pulang ke rumah, cerita ke orang-orang. Kata Bante Abhijatto nggak usah punya attitude. Iya, karena sekarang saya ceramah itu, ada umat yang salah tanggap. Ya, pulang-pulang dia mengatakan kata Bante Abhijatto nggak perlu meditasi. Kapan saya bilang nggak perlu meditasi? Tolong diikutinya, jangan ngantuk ya. Ya, attitude perlu Bapak Ibu. Wah, ini dicek dulu ya. Tapi kalau berandai-andai dari attitude dan skill untuk hidup, untuk nggak lapar, yang mana yang lebih penting? Skill ya. Lanjut. Kerja keras sudah terbukti nggak akan lapar lagi. Skill sudah terbukti ya. Skill itu sangat luar biasa skill itu ya. Di kota Medan itu ada toko kue. Konon katanya toko kue ini masuk deretan salah satu orang terkaya di kota Medan. Kue loh. Ya, namanya adalah Bolu Meranti. Pernah dengar ya? Nah itu. Nanti saya disponsor. Nah, setiap saya ceramah ada di sini. Meranti gitu ya. Otentik biku dari Medan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu skill membuat kue, betul ya? Orang lain tidak bisa niru. Orang lain buka juga, namanya diganti-ganti. Ya, mirip-mirip Meranti gitu ya. Ya, Marati misalkan atau apa gitu. Di sepanjang jalan itu, saya hafal sebenarnya saingannya ganti-ganti nama saya nggak boleh sebut ya. Jadi saya sebut yang nggak ada gitu. Marati misalkan, Miriti misal gitu ya. Mereti gitu. Jadi sepanjang jalan itu mungkin berharap ada yang salah gitu ya. Anda dari Denpasar gitu ya. Katanya ada bolu yang terkenal ya. Mermer apa itu ya? Nah masuklah itu. Mereti itu. Yang benar Meranti ya. Nah Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada yang mencoba meniru ya. Tapi yang nggak bisa menjadi bolu Meranti skill. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ini adik-adik siap-siap ya. Ya. Ada seorang sangat sukses namanya adalah Naval Ravikant, dia orang Amerika, dia triliuner di sana. Dia pernah mengatakan, apa yang membuat seorang CEO dibayar begitu mahal? Tahu CEO ya? Yang paling tinggi, direktur paling utama. Sekarang nama kerennya adalah CEO. Kalau Anda menjawab sekolahnya tinggi Bante, enggak. Kadangkala CEO itu malah sekolahnya enggak tinggi. Kalau di Amerika itu ada lulusan Harvard, lulusan Stanford ya, sekolah kampus terbaik sedunia. Yang keluar PhD, S3 belum tentu jadi CEO. Kalau misalkan karena sekolah tinggi berarti kalau ada CEO hari ini yang tidak S2 misalkan, tahun depan dia udah keganti. Karena setiap tahun berapa banyak itu S3 yang diproduksi, betul? Berarti CEO bukan hanya cerita sekolah tinggi, setuju? Ya, walaupun ya rata-rata sekolahnya mungkin S1 atau S2. Apa yang membuat seseorang jadi CEO? Satu skill saja yang paling berharga ternyata. Ini. Good judgment. Ya, good judgment itu dia punya penilaian yang baik. Ya. Jadi kalau kita melihat perusahaan itu seperti kapal, nahkodanya kan CEO. Ya. Nah, enggak tahu bagaimana nahkoda ini selalu tahu. Tahun ini barang kita mahalin. Ya udah, mau enggak mau semua ikut kan dia yang pegang, dia CEO-nya. Kadang CEO itu bukan pemilik perusahaan. Kadang perusahaan itu sudah milik masyarakat. Ya. Ya, jadi sudah dijual perusahaannya jadi milik masyarakat, tidak ada satu orang pun yang dominan atau yang punya saham paling banyak enggak mau jadi CEO misalkan begitu. Ya dia hire profesional. Ya, kadang-kadang company itu punya ayahnya, pas mau diwariskan ke anaknya, anaknya semua nggak ada yang mau. Nah, mereka hire profesional dari luar. Nah, kadang-kala CEO ini bilang, tahun ini barangnya kita murahin. Nah, dari mana dia tahu harus dimahalin, harus dimurahin, harus buat ini, enggak buat itu? Itulah skill seorang CEO. Dia punya penilaian yang baik. Dan penilaian yang baik ini adalah hal yang sangat sulit didapat.
Ya, perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Ya, perpaduan dari ini. Jadi saudara-saudari, kalau orang mau sukses, ini kan cerita mau sukses ya. Satu, dia harus punya skill. Dua, harus kerja keras, rajin. Tapi yang ketiga, dia harus punya penilaian yang baik ya. Penilaian yang baik ini terus terang sangat sulit didapatkan. Karena ini ada rekamannya, ini akan terpakai untuk waktu yang sangat lama. Kalau ada yang bertanya, gimana Bante biar punya penilaian yang baik? Saya pikir satu, pendidikan ya, karena itu menjadi dasar berpikir kita. Karena pendidikan itu kita belajarnya general sekali, ada matematikanya, ada geografinya, ada banyak ya. Kalau orang tidak pernah sekolah, nanti kita cerita misalkan Nigeria, dia tidak tahu Nigeria di mana, ya toh? Bagaimana berpikir gitu ya? Berpikir itu harus punya data yang sangat banyak. Supaya kita bisa membuat penilaian yang baik, kita harus punya data yang sangat banyak. Jadi pendidikan saya masukkan. Yang kedua, pengetahuan. Ya, pengetahuan spesifik maupun pengetahuan umum. Jadi kalau yang ingin jadi orang yang punya penilaian yang baik, saran saya baca buku-buku bagus dari berbagai topik yang penting. Saya ulangi, baca buku-buku bagus dari berbagai topik-topik yang penting ya. Dan yang ketiga, pengalaman. Pengalaman ini bagaimana? Biasanya ikut orang ya, ikut orang. Jadi Anda jadi pemagang, bahasa Inggrisnya apprentice ya. Anda ikut orang yang lihai. Biasanya cara berpikirnya turun ya. Perpaduan dari itu semua membuat Anda punya penilaian yang baik. Dan yang keempat adalah manajemen. Kita lanjut nomor 2, saudara-saudari. Dan apakah kesempurnaan dalam perlindungan? Di sini seorang anggota keluarga mendirikan perlindungan dan penjagaan atas kekayaan yang telah ia peroleh melalui inisiatif dan kegigihan yang dikumpulkan dengan kekuatan lengannya, yang diusahakan dengan keringat di dahinya. Kekayaan yang benar yang diperoleh dengan benar, dengan berpikir, bagaimana aku dapat mencegah raja-raja dan para pencuri merampasnya. Silakan digarisbawahi, mencegah raja-raja dan para pencuri merampasnya. Api membakarnya, banjir menghanyutkannya, dan para pewaris yang tidak disukai mengambilnya. Inilah disebut kesempurnaan dalam perlindungan ya. Di sampingnya saudara-saudari, mau sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh ya. Untuk zaman sekarang ya, menyimpan uang itu sudah tidak sulit bagi kita ya. Kalau zaman dulu itu sulit. Mereka biasanya harus kubur di tanah malam-malam jam 2. Takut sekali ada yang ngintip. Ya, iya. Karena kalau ada yang ngintip nanti dicuri ya. Jadi nunggu keponakannya tidur dulu. Nunggu anaknya tidur dulu ya. Nunggu istrinya tidur dulu kalau enggak akur sama istri ya. Kalau akur kan duit barengan ya. Ya, jadi nunggu dulu istrinya tidur. Ya, istrinya pinter juga pura-pura tidur gitu. Ya, atau keponakannya pura-pura tidur ya. Nah, terus nyimpannya sulit ya, harus dihafal itu. Di bawah pohon mangga, ya, di bawah pohon nangka gitu ya. Nanti kalau dia terlalu mengantuk, lupa dia ya, pohon nangka yang mana ya. Saudara-saudari, kalau kita sudah gampang, kita simpannya di bank ya, BANK. Kita bisa simpan di bank. Lalu saudara-saudari, di sini kita harus mencegah raja-raja mengambil harta kita. Bagaimana mencegah raja mengambil harta kita? Kalau di luar negeri ini namanya tax ya, TAX ya. Kalau di Indonesia namanya Cortex ya. Ya, tax itu artinya pajak ya. Jadi saudara-saudari, Anda juga harus pinter-pinter mencegah raja merampas harta Anda. Caranya bagaimana? Kalau Anda sudah mulai dagang, carilah akuntan perpajakan yang profesional. Ya, sehingga Anda hanya bayar apa yang memang perlu dibayar. Kalau Anda nggak pinter, nanti hitung-hitung sendiri mungkin bisa salah. Ya, jadi Anda cari
akuntan perpajakan yang pinter, nanti dikasih tahu. Ya, apa maksudnya Bante? Ya, karena akhir-akhir ini banyak yang punya problem pajak. Misalkan yang Anda tidak tahu, selama ini Anda berdana untuk pembangunan wihara, ternyata itu bisa dipotong. Itu misalnya ya, minta kwitansi nanti tidak tahu gimana ngurusnya. Berdana itu bisa dipotong pajak, meringankan beban pajak Anda. Ya, lalu kalau Anda punya 2 anak, lalu kalau Anda punya 3 anak, biayanya beda ya. Lalu kalau misalkan bisnis Anda itu bisnis service ya, Anda bisnisnya bisnis service, misalkan Anda ini permisalan aja, kalau saya salah ya maklum ya, nggak ada di sini ahli akuntan ya. Saya mah ngawur ndak apa-apa ya. Contoh aja ya, Anda nanti nanya yang pinter ya. Misalkan Anda itu seorang arsitek, ternyata nanti ada bulir di dalam undang-undang. Kalau seorang arsitek itu boleh semua pendapatannya itu dipotong 50% sebagai biaya tidak terlihat atau biaya sepanjang perjalanan. Karena Anda nanti beli laptop lah, beli inilah, kan kira-kira begitu ya. Oh, boleh dipotong ya. Saya kok enggak tahu. Ah, siapa suruh enggak belajar, kan begitu. Bante saya enggak tahu nyari akuntan profesional, bayar Bante ya, ngulik di Google itu, ngulik ya. Ngulik di Google. Nah, jadi itulah pannya kebijaksanaan ya, knowledge, wija ya. Nah, bagi yang tidak ngulik, cari aja akuntan perpajakan yang legit, yang pinter, yang baik. Nah, itu mencegah raja-raja mengambil harta Anda kalau di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu ya sama juga, namanya upeti. Ya, kalau di Amerika orang itu nggak bisa menghindari pajak, langsung hilang di rekening Bapak Ibu Saudara. Langsung zup gitu hilang ya. Nah, jadi itu diambil raja. Kalau pencuri bagaimana Bante? Ya, pagarnya ditutup ya. Ya. Jaga rumah Anda masing-masing ya. Kalau ke tempat yang berbahaya jangan parlente. Tahu parlente? Nampak kaya ya. Sudah tahu tempat itu rawan, pakai Gucci, Hermes. Wah, hilang loh. Ini kalung emas ya toh. Nah, kalau tempat itu rawan, kalung emasnya simpen di kantong ya. Ada suatu tempat jauh dari sini, tidak boleh saya sebut di mana. Ya. Begitu keluar dari mobil saja langsung sep ini. Hilang ini kalungnya ini. Kadangkala bukan hanya kalung itu hilang, tapi leher kita terluka, betul ya? Nah, kadang orang naik motor gitu, bawa tas, tasnya itu udah ditarik gini. Kasiannya beberapa itu jatuh, kepalanya terhantam trotoar. Ini beneran real ya. Jatuh masuk rumah sakit. Aduh. Padahal di dalam tas itu mungkin yang paling berharga laptop. Ya, kalau dijual mungkin tuh laptop bekas sudah dipakai beberapa tahun, mungkin harga 7 juta. Tapi nyawa menghilang Bapak Ibu. Ya, ini beneran ya. Ya, jadi kalau Anda ke tempat rawan ya Anda hati-hati. Ya. Lanjut saudara-saudari, api, banjir, ini ada asuransinya. Saya bahas asuransi lagi. Ya. Tapi kalau Anda berbisnis, bisnis Anda sudah besar, ingat ya, gudang itu bisa diasuransikan. Jadi kalau ada tercuri, api, banjir, itu nanti dibayar asuransi. Kalau Anda rumah juga ada asuransinya ya, tapi keluarga saya juga nggak pernah ngasuransiin rumah. Cuma saya kasih tahu aja, Anda hitung sendirilah. Ya, itu masih untung apa enggak ya. Rumah Anda masih untung nggak diasuransikan. Ya. Lanjut, nomor 3. Pertemanan yang baik ya. Di sini, di desa atau pemukiman manapun, seorang anggota keluarga menetap, ia bergaul dengan para perumah tangga atau para putra. Mereka, apakah yang masih muda dengan moralitas yang matang atau yang sudah tua dengan moralitas yang matang, yang sempurna dalam keyakinan, silakan digarisbawahi. Perilaku bermoral, garis bawahi, kedermawanan, dan kebijaksanaan.
Ia berbincang-bincang dengan mereka dan terlibat dalam diskusi dengan mereka. Sejauh apapun mereka sempurna dalam keyakinan, ia meniru mereka dalam hal kesempurnaan dan keyakinan. Sejauh apapun mereka sempurna dalam perilaku bermoral. Meniru ya. Ya, di garis bawahi kata meniru. Ia meniru mereka dalam hal kesempurnaan perilaku bermoral. Sejauh apapun mereka sempurna dalam kedermawanan. Ia meniru mereka dalam hal kesempurnaan kedermawanan. Sejauh apapun mereka sempurna dalam kebijaksanaan, ia meniru mereka dalam hal kesempurnaan kebijaksanaan. Ini disebut pertemanan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemarin kita bahas Sutta banyak sekali mengenai pertemanan ya. Hari ini Sang Buddha bikin yang versi yang singkat. Kalau Anda ingin punya teman yang baik, karena ternyata teman itu adalah poin dari kesuksesan dan kebahagiaan hidup Anda. Saya ulangi, teman itu adalah poin dari kesuksesan dan kebahagiaan hidup Anda. Kenapa? Kita cerita kesuksesan dulu. Tidak jarang loh orang itu sukses karena koneksi, betul? Ya, koneksi itu kan teman. Ya, kadangkala tidak koneksi juga, tapi ide. Ya, bisnis dia sudah turun karena tren sudah berganti. Temannya punya bisnis juga yang berbeda. Lalu temannya datangin, kamu mau usaha ini enggak? Lagi naik-naiknya loh. Bagus loh ini. Kalau kamu mau, ada yang kita kongsian deh. Ya, misalkan ya. Ada yang enggak kongsian juga. Kalau kamu mau, saya support gitu. Ya, kamu punya modal berapa? Nanti saya teleponin. Saya punya itu orang grosirnya. Saya kenal semua. Ini real story, tapi saya nggak mau ngomong orangnya. Ya, orangnya ganti bisnis. Lalu saya tanya, Pak, kok kepikiran bikin bisnis ini? Iya, teman yang kasih tahu Bante. Itu teman yang ngasih tahu. Tapi sebaliknya sama. Bisa nggak teman yang menghancurkan kita? Bisa? Bisa. Oleh karena itu, teman itu poinnya gede banget. Ya, dalam hal kesuksesan dan juga dalam hal kebahagiaan, karena kesehariannya kita hanya berkumpul sama dua grup. Kalau nggak teman ya keluarga, ya kalau nggak teman ya keluarga. Berarti di hidup Anda ketemunya cuma dua grup, teman dan keluarga. Maka Anda butuh teman yang berkualitas, keluarga yang berkualitas. Nah, masalahnya kalau keluarga dapat yang nggak berkualitas nggak bisa ganti. Ya, kodratnya sudah begitu ya. Bante, kakak saya itu loh Bante. Aneh banget orangnya, marah aja, kritik aja. Nggak pernah bisa positive thinking. Negative thinking aja Bante. Ada nggak parita Bante biar diganti kakak saya? Nggak ada. Itulah nasib Anda gitu ya. Kalau paling bener-bener buruk bener lah, misalkan saya sampai diundang ke rumahnya, liatin Bante, liatin. Bener toh? Saya baru lihat aja. Apa Bante lihat saya? Oh ya bener ternyata. Takut juga saya ya. Nah, terus ada nggak parita biar kakak kandungnya diganti aja? Nggak ada. Lalu dia nanya saya, solusinya apa Bante? Ya sabar. Kakak sendiri ya. Dia enggak mukul toh? Enggak Bante, enggak pernah mukul. Syukur. Padahal saya takut juga ya. Ini menghibur Bapak Ibu ya. Tugas biku menghibur gitu. Ya dia enggak mukul, enggak apa-apa lah. Ya, dimarah-marahnya enggak bisa luka kok. Terluka Bante, dalam batin Bante. Enggak apa-apa, nanti belajar dhamma ya. Biar sabarnya nambah. Ya. Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau teman bisa enggak diganti? Bisa ya, oleh karena itu ini kriterianya. Cari teman, satu dia punya keyakinan, dua dia bermoral ya. Tapi saya mau jelaskan ini dua menurut saya satu paket ya. Kalau di Indonesia, keyakinan di Indonesia itu adalah dia beriman apapun agamanya. Karena agama di Indonesia itu udah dipilih sama pemerintah, udah dikunci ya, udah dipilihin. Jadi dia mau beragama apapun yang legal di Indonesia, dia pasti orang baik. Jadi saya berani mengatakan semua orang yang beriman di Indonesia sesuai agama yang sah di Indonesia adalah orang baik. Kalau di luar negeri saya nggak bisa bilang karena agama itu jumlahnya banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, agama itu didaftarkan di PBB yang masih ada itu lebih kurang
80-an. Ya, jadi banyak agama yang Anda nggak pernah dengar. Contoh agama besar yang nggak ada di Indonesia itu adalah agama Bahai. Pernah dengar? Ya, ada yang pernah ya. Itu top 10 dunia loh. Ada yang terkenal tapi nggak besar. Shinto di Jepang ya. Chow Dai di Vietnam. Itu agama berbeda. Taoism ya. Taoism kan nggak masuk di Indonesia. Yang masuk Konghucu. Ya, jadi Taoism itu ya ajaran kalau di luar negeri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Bahai itu top 10, tapi Anda jarang dengar. Nah, kalau di Indonesia, yang menjadi kriteria kita adalah dia orangnya beriman dan bermoral, ya itu kriterianya. Ya, kadang kita juga nggak mungkin kan nanya agamanya orang, ya tapi kita bisa lihat ciri-cirinya lah. Kalau dia sangat tidak menghargai kehidupan, ya semena-mena dengan kehidupan. Kalau lihat orang kecil dia semena-mena ya kita sudah boleh lampu kuning ya. Karena itu tidak diajarkan toh di agama manapun. Ya, agama baik semua ajarkannya menghargai orang lain. Dermawan Bapak Ibu Saudara ya seperti yang saya bilang kemarin orangnya nggak pelit dan dia bijaksana. Lanjut nomor 4. Dan apakah kehidupan yang seimbang? Di sini seorang anggota keluarga mengetahui pendapatan dan pengeluarannya dan menjalani kehidupan seimbang. Tidak terlalu boros, juga tidak terlalu berhemat. Dengan memahami, dengan cara ini pendapatanku akan melebihi pengeluaranku dan bukan sebaliknya. Bagaikan seorang petugas penimbang atau pembantunya dengan memegang timbangan mengetahui dengan sebanyak ini timbangan akan turun, dengan sebanyak ini timbangan akan naik. Demikian pula seorang anggota keluarga mengetahui pendapatan dan pengeluarannya dan menjalani hidup seimbang, tidak terlalu boros, juga tidak terlalu hemat. Dengan memahami, dengan cara ini pendapatanku akan melebihi pengeluaranku dan bukan sebaliknya. Jika anggota keluarga ini memiliki pendapatan yang kecil namun hidup mewah, orang lain akan berkata, anggota keluarga ini memakan hartanya bagaikan pemakan buah ara. Tetapi jika ia memiliki pendapatan besar namun hidup hemat, orang lain akan berkata tentangnya, anggota keluarga ini bahkan bisa kelaparan. Tetapi ini disebut kehidupan seimbang ketika seorang anggota keluarga mengetahui pendapatan dan pengeluarannya dan menjalani hidup seimbang. Tidak terlalu boros, juga tidak terlalu hemat. Dengan memahami, dengan cara ini pendapatanku akan melebihi pengeluaranku dan bukan sebaliknya. Kekayaan yang dikumpulkan demikian memiliki 4 sumber pemborosan. Silakan digarisbawahi. Bermain perempuan, bermabuk-mabukan, berjudi, pertemanan yang buruk. Ada 4 ya. Pergaulan yang buruk, persahabatan yang buruk. Seperti halnya ada sebuah waduk besar dengan 4 saluran masuk dan 4 saluran keluar. Dan seorang menutup saluran-saluran masuk dan membuka saluran-saluran keluar. Dan tidak ada turun hujan. Maka ia dapat berharap air dalam waduk tersebut menjadi berkurang dan bukan bertambah. Demikian pula kekayaan yang dikumpulkan demikian memiliki 4 sumber pemborosan. Bermain perempuan, bermabuk-mabukan, berjudi, dan pertemanan yang buruk. Jadi saudara-saudari yang ada di ruangan ini maupun yang dari online ya. Kalau Anda hari ini hidupnya sudah baik ya, tabungan sudah banyak, jangan lupa diri. Tetap ada bahayanya. Pernah dengar nggak orang yang sudah sukses bangkrut? Pernah ya? Ini berandai-andai aja, jangan lihat, jangan cari orangnya, berandai-andai. Yang sudah punya 1 M bisa bangkrut pernah dengar? 10 M pernah dengar? 100 M pernah dengar? Ngeri ya di dunia ini ya. Saya pernah dengar yang 100 M. Beneran. Sudah punya 100 M bangkrut. Ini maksimal yang saya pernah dengar. 1 T bangkrut saya belum pernah dengar. Kalau perusahaan ada. Ya ada perusahaan bangkrut. Mungkin perusahaan itu hartanya T. Tapi kan belum tentu direkturnya jadi miskin atau pemiliknya belum tentu jadi miskin ya. Karena company itu bisa ada proses-proses yang namanya pilot. Saya nggak ngerti ya nanti di pengadilan entah bagaimana. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, tapi saya pribadi pernah dengar
Orang punya 100 M itu jatuh. Mengerikan enggak? Hidup itu mengerikan ya. Oleh karena itu hati-hati. Ya, 4 ini dijaga. Ya memang betul, sudah dijaga dengan baik pun kadang karma buruk berbuah, betul ya? Namanya hidup anicca. Kalau itu terjadi bagaimana Bante? Sesegera mungkin semangat lagi. Karena dunia ini keras, ya. Sesegera mungkin semangat lagi, jangan menyerah, berjuang lagi. Ya. Setidaknya anak kita tidak kelaparan, begitu ya. Survive dulu. Nanti mental sudah menjadi lebih baik ya, sudah rasa lebih apa, berjuang lagi. Ya, berjuang lagi. Tapi setidaknya jangan menyerah. Ya, karena namanya tragedi bisa terjadi pada kehidupan manusia. Ya, tragedi itu banyak Bapak Ibu. Saya pikir kalau kita sudah lahir ini ya, ya ada tragedi yang kita tidak bisa lari ya. Minimal sakit, tua dan mati. Tapi selain sakit, tua dan mati, ada yang lain namanya tragedi ya. Ada yang bisnisnya jatuh, ada yang kehilangan orang yang dicintai ya. Nah, ada yang tiba-tiba mendapatkan musuh, ada loh. Ya, kemarin saya lihat entah di mana kasihan loh, dia tiba-tiba dapat musuh. Musuhnya itu ngehancurin hidupnya. Ya, ditelepon tiap hari. Diblok ganti nomor, diblok ganti nomor, sampai nggak bisa dipakai nomornya untuk berbisnis. Ya, ada orang saking bencinya seperti itu. Ya. Dan segala macam cara, segala macam hal. Ya itu juga tragedi ya, tragedi bisa macam-macam. Ya saudara-saudari, tetapi formula kita malam hari ini, Anda yang sudah di posisi manapun ya, 1M, 10M, 100M, nah 4 ini hati-hati ya. Bermain perempuan, mabuk-mabukan, berjudi, pertemanan yang buruk. Mungkin dari 4 ini, Anda akan berpikir 3 yang pertama adalah yang paling mengerikan. Hendak tahu kenapa saya meletakkan yang nomor 4 adalah yang paling mengerikan. Ya, pertemanan yang buruk. Terutama untuk orang yang sudah sangat sukses. Karena umumnya orang yang sudah sangat sukses berjuang dengan kaki dan tangannya sendiri, dia jauh lebih bisa mengontrol diri. Ini pemikiran saya. Ya, kalau dia berjuang sendiri dari nol sampai bisa ke atas, saya pikir dia tidak sebodoh itu untuk menjudikan semua hartanya. Umumnya orang yang ketagihan berjudi itu duitnya dia dapat dari orang. Turunan orang tua ya, dikasih sama kokonya, atau dia kongsian bisnis tapi dia nggak usah terlalu banyak kerja keras. Adiknya yang kerja keras, nah mulailah dia berjudi. Umumnya. Tapi orang yang pakai tangannya sendiri berjuang ya, dia bangun sendiri bisnisnya atau dagangnya atau apapun, jarang banget yang kena berjudi, jarang ya. Mabuk juga jarang ya, mabuk sampai bangkrut jarang ini kalau di Indonesia ya. Ya, bermain perempuan bisa ini kalau perempuannya jahat ya. Ya, kalau perempuannya jahat. Tapi biasanya skala jahatnya si perempuan pun tidak sampai bangkrut satu perusahaan biasanya ya. Anda coba renungkanlah telenovela yang sudah Anda tonton ya. Tapi di antara semuanya yang paling menakutkan menurut saya adalah teman yang buruk. Ada loh cerita di kepala saya, satu perusahaan sangat besar di Indonesia bangkrut karena salah teman. Tapi saya tidak berani cerita. Karena orang kuat ada di dalamnya. Ini ada rekaman ini. Nah, ya, tapi orang ini menyusup jadi temannya sampai dia sangat impress entah bagaimana pelan-pelan. Nah itulah ya. Ini terlalu detail saya takut juga ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus sangat hati-hati pertemanan yang buruk. Coba kita, saya mau ambil 1 atau 2 pertanyaan, lalu kita rehat sebentar ya. Siapa mau bertanya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, 1 di situ ya. Ya 2 boleh. Silakan yang pertama dulu. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Untuk masalah uang. Masalah apa Pak? Uang. Iya. Untuk Bante, untuk menerima uang itu dalam berupa amplop, apakah dibawa ke rekening atau diapakan? Kemudian yang kedua, untuk bahasa Sutta itu Sang Buddha berbicara memang menggunakan bahasa Pali atau tidak?
Ya, Ya, terima kasih. baik. Yang nomor 2 dulu ya. Apakah Sang Buddha menggunakan bahasa Pali atau tidak? Itu ada 2 opini. Ya, opini yang pertama itu Sang Buddha menggunakan bahasa Pali. Itu opini yang pertama. Ya, jadi ini dari banyak biku. Nanti kalau Bapak ketemu beda biku, biku-biku ini umumnya punya 2 opini ini. Dia mungkin akan mengatakan, iya, Sang Buddha menggunakan bahasa Pali. Ya, tapi akan ada grup yang mengatakan tidak. Sang Buddha tidak menggunakan bahasa Pali. Oleh karena itu, saya mengikuti Bante Bodhi saja supaya bagus ya. Bante Bodhi adalah Bante yang menerjemahkan suta ini yang ada di tangan saya dan di tangan Bapak Ibu. Dari bahasa Pali diterjemahkan ke bahasa Indonesia, lalu oleh seorang umat Buddha di Indonesia namanya Saudara Indra Anggara, saya belum pernah ketemu orangnya, diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi ini dari Bante Bodhi. Nah, Bante Bodhi mengatakan bahwa Sang Buddha tidak menggunakan bahasa Pali, tetapi bahasa lain yang dekat dengan bahasa Pali. Ya, karena bahasa itu sangat gampang berubah ya. Misalkan saya tinggal di Jawa Tengah, gerak sedikit ke Surabaya aja bahasa Jawanya sudah berbeda. Tapi ya bahasa Jawa, betul ya? Ya, jadi kalau Bante Bodhi mempercayai bahwa Sang Buddha menggunakan bahasa lain yang dekat dengan bahasa Pali. Ya. Kalau di dalam masalah yang pertama, kalau di dalam Winaya, ya, Sang Buddha mengizinkan seorang biku menerima dana, tapi harus dititipkan ke kapia. Nah, pemanfaatan dana itu untuk apa? Ya, untuk apa saja yang sesuai dengan kebutuhan biku tersebut dan tidak melanggar winaya. Kenapa harus dititipkan ke kapia? Kapia ini sebagai filter. Ya, misalkan kapia bisa siapa saja. Misalkan saya titip Pak Komang gitu ya. Orang yang bisa saya percaya. Karena ini benar-benar terjadi yang saya dengar tidak di Indonesia kasusnya, tapi saya nggak mau bilang negaranya juga. Ada biku dapat dana dari umat ya karena sedang bantenya dari Indonesia pergi ke luar negeri. Lalu umat pulang. Bantenya mau berlatih di wihara tersebut. Ya toh? Nah, jadi tentu perlu menggunakan dana nanti untuk perpanjang visa lah, untuk apalah, dititipkanlah ke kapia. Negaranya tidak saya sebut ya, bukan Thailand ya, karena saya belajar di Thailand, tapi bukan Thailand gitu. Ya, negaranya tidak mau saya sebut. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu kapia ini dititipkan dana, kalau tidak salah $500 atau $100, ya, pulang dia besok Bapak Ibu Saudara sama duitnya. Ya, dan itu terjadi sampai 2-3 kali. Oleh karena itu memilih kapia juga harus dipilih yang bisa dipercaya. Contoh, misalkan di sini Pak Komang ya ditunjuk sebagai kapia saya, misalkan kalau saya tinggal di sini. Apa tujuan Sang Buddha menetapkan kapia di dalam winayah? Nah, dana semua dititipkan ke Pak Komang. Kalau saya perlu apa-apa minta ke Pak Komang. Berani nggak saya minta, Pak, carikan itu bir. Dingin Pak, hujan. Betul ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Memperlancar aliran darah. Nah, Kapia ini mikir, mana boleh. Wong itu melanggar sila ke-5. Nggak boleh Bante melanggar sila ke-5. Nah, akhirnya Pak Komang ini punya tugas ngomong ke umat yang menitipkan dana tersebut. Ya, biku ini sudah nggak benar, jangan disokong lagi. Ya, kalau bisa dananya dibalikin ke umatnya. Ya, itu aturan yang dibuat oleh Sang Buddha di dalam Winaya. Jadi perlu ada kapia yang menjaga bikunya supaya nggak bisa request yang melanggar sila.
Nah, tetapi kalau yang sesuai dengan Winaya boleh. Paling sering di Indonesia apa? Tiket pesawat. Ya, ini saya kasih testimoni. Karena saya kan cukup tinggi ya, frekuensi mengajar. Kadangkala cukup seringnya universitas. Anak universitas itu nggak ngerti kalau saya itu dari Mendut nggak bisa cering gitu. Ada di Jakarta itu mereka nggak ngerti. Bante kami dari Universitas A ingin Bante mengajar apa, saya iakan gitu. Terus nggak dikasih tiket. Saya nggak tega mintanya. Mahasiswa toh. Kalau wihara saya minta karena wihara ada dananya. Mahasiswa loh, kalau dia nggak ada budgetnya gimana? Ya toh? Ya udah, nggak saya minta juga. Ya, pakai angpau dari umat yang sudah dititipkan ke Kapia, saya lapor Kapia, ambilkan tiket ini ya. Ya, karena mahasiswa. Kadang bukan mahasiswa juga, umat pada umumnya. Ya, Bante undangan makan siang, orang tua saya sakit apa. Mereka ndak ngerti. Ya, ndak ngerti ya udah ndak apa-apa, betul ya? Ya, ndak ngerti ya ndak apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang cukup sering di saya. Lalu bensin di perjalanan ya, kalau keluar kota via mobil. Ya, lalu barang kalau rusak ya, ya kacamata, laptop ya. Karena ya itulah kalau menurut saya itu yang tidak melanggar winaya. Ya, itu jawaban dari saya ya. Lanjut sebentar Bante. Ya, Kalau kapianya nggak ada, bisa langsung titip ke Bante amplopnya. eh secara winaya tidak baik. Nah, jadi saya tahu. Jadi saya sudah 10 tahun jadi biku ya. Jadi praktek biku itu kan sangat luas ya. Biku Mahayana, biku Theravada, betul ya? Ya, biku Theravada juga dari negara apa, itu prakteknya berbeda-beda semua. Ya. Jadi saya akan menjelaskan dengan bijaksana, Bapak Ibu Saudara-saudari fokus ya. Karena kalau tidak fokus nanti salah makna ya. Contoh para biku di luar Theravada itu sepertinya sudah hampir semua mengelola keuangannya sendiri. Di luar Theravada ya. Nah, kalau di dalam Theravada, Sangga Theravada Indonesia secara resmi melalui Persamuan Agung. Jadi kalau Persamuan Agung itu sudah rapat tertinggi. Ya, itu meminta semua biku wajib menggunakan kapiah. Jadi kalau kita mengatakan Sangga Theravada Indonesia, maka kekuatan tertingginya adalah Persamuan Agung rapat bulan 7, bulan 6. Ya. Perihal nanti di masyarakat apa yang terjadi? Ya, itu umat bisa memberitahu para guru. Ngerti maksudnya ya? Ya, tetapi melalui Persamuan Agung, Sangga Theravada Indonesia sudah meminta seluruh biku wajib menggunakan kapiah. Nah, kalau di luar STI bagaimana? Enggak tahu. Kan namanya kelompok biku di Indonesia juga sangat beragam. Betul ya? Dan itu juga enggak ada hubungannya dengan kita. Jaga rumah tangga masing-masing. Betul ya? Ya, saya enggak bisa di luar STI, enggak tahu gitu. Ya, itu jawaban saya. Nah, mungkin kalau saya mau berargumen atau orang itu mau berargumen, mungkin dia akan mengatakan bahwa sebelum meninggal, sebelum wafat, Sang Buddha mengatakan bahwa winayah yang sudah tidak sesuai zaman boleh tidak dipraktekkan. Misalkan seperti itu ya. Ya, maka akan ada praktek di luar sana yang dia menyimpan pacaya atau uang itu secara langsung. Tapi Anda harus fokus ya. Saya sudah ngomong di depan Sangga Theravada Indonesia tidak boleh. Berarti saya tidak sedang membela diri. Ngerti ya? Saya hanya membahas, menjawab secara general.
Karena nanti Bapak Ibu Saudara, ini hanya cerita Denpasar, Anda kan belum pernah ke kota lain. Ya toh, lain lubuk, lain ikannya. Lain ladang, lain belalangnya. Jadi saya hanya bisa menjawab, sepertinya kalau orang itu plek mengikuti winaya secara tradisional, maka dia menggunakan kapia. Tapi kalau dia sudah tidak menggunakan kapia, dia kelola sendiri, maka dia menggunakan kalimat yang tadi. Sang Buddha sudah mengizinkan kalau sudah tidak sesuai zaman. Ya, saya menjawab itu, saya pikir itu jawaban paling general. Dan saya tutup lagi biar aman. Sangga Theravada Indonesia wajib menggunakan kapia. Ya, anumodana Anumodana pertanyaannya. Bante, terima Ya, kasih. sama-sama ya.